Demi Allah, sungguh kematian dapat menghancurkan nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Demi Allah, sungguh nikmat yang ada di dalam surga Aden belum pernah terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di hati manusia sedikit pun. Surga tempat para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Berjalanlah ke arahnya, bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya, serta percepat langkahmu untuk menggapainya. Ibrahim bin Abi Abdihi berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa seorang mukmin apabila meninggal, ia ingin kembali lagi ke dunia hanya karena ia ingin bertakbir, bertahlil, dan bertasbih lagi. Oleh sebab mereka mengetahui hal ini serta mengetahui pentingnya waktu dalam kehidupan mereka dan pentingnya menggunakan waktu dalam ketaatan dan berbekal untuk akhirat. Karenanya mereka berupaya keras untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun. Bakir bin Amir berkata, apabila dikatakan kepada Abdurrahman bin Na'im, malaikat maut telah menuju ke arahmu, ia tidak mempunyai tambahan bekal. Suatu saat Yazid Ar-Rakashi berkata pada dirinya sendiri, celakalah engkau Yazid, siapa yang sudi sholat untukmu setelah engkau mati? Siapa yang rela berpuasa untukmu setelah engkau mati? Siapa yang akan membuat Allah ridho kepadamu setelah engkau mati? Wahai manusia, tidakkah kalian menangisi dan meratapi sisa-sisa hidup kalian? Hai manusia, yang kematian menjadi janjinya, kuburan menjadi rumahnya, tanah menjadi alas tidurnya, dan cacing-cacing menjadi temannya saat menunggu kedahsyatan kiamat kubro. Bagaimanakah kondisinya? Yazid pun lantas menangis hingga jatuh pingsan. Diriwayatkan bahwa tatkala Muaz bin Jabal ditanya tentang kematian, ia berkata, coba lihat, apa kita sudah masuk waktu pagi? Dikatakan kepadanya, belum. Beberapa saat kemudian dikatakan kepadanya, kita sudah memasuki waktu pagi. Muaz pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari malam yang paginya menuju ke neraka. Selamat datang kematian, pengunjung yang membenamkan nyawa dan kekasih yang datang membawa ajal. Ya Allah, dulu aku takut mati, namun sekarang aku merindukannya. Ya Allah, sungguh Engkau pasti tahu kalau aku tidak mencintai dunia dan tinggal lama-lama di sana. Ya Allah, Engkau sungguh Ya Allah, sungguh Engkau pasti tahu kalau aku tidak mencintai dunia dan tinggal lama-lama di sana hanya sekedar
untuk mandi di sungai atau menanam pohon. Namun sekarang aku merindukanmu karena lamanya menahan haus akibat teriknya siang, dinginnya qiyamul lail di malam hari, menanggung kerasnya hari, dan penuhnya orang mengelilingi ulama di majelis-majelis zikir. Tidakkah engkau melihat kehidupan di mata mereka, wahai saudaraku tercinta? Bagaimana dan untuk apa mereka hidup? Sudahkah kita berpuasa menahan haus pada siang yang terik dan qiyamul lail di dinginnya malam? Sudahkah kita menuntut ilmu dan mendengar nasihat para ulama? Kiranya bagaimana kita akan memandang waktu yang telah hilang saat ajal datang dan waktu untuk pergi telah tiba. Menjelang kematiannya, Habib Al-Ajmi menangis dan berkata, "Aku akan melakukan perjalanan yang belum pernah kujalani sebelumnya, berjalan di atas jalan yang belum pernah kulalui sebelumnya, mengunjungi tuanku yang sama sekali belum pernah aku melihatnya, dan merasakan ketakutan yang belum pernah kusaksikan sebelumnya." Adapun Umar bin Abdul Aziz berkata, "Kalaulah bukan karena bid'ah, niscaya aku akan bersumpah, aku tidak akan bersenang-senang dengan dunia sedikit pun selama-lamanya, hingga aku melihat ridhokah Rasulullah terhadapku ketika meregang nyawa. Aku tidak ingin meremehkan kematian, sebab ia sebab ia adalah akhir seorang mukmin mendapat pahala." Sebagian orang mengatakan, sungguh mengherankan orang yang tahu bahwa kematian pasti terjadi, tapi ia masih bisa bersenang-senang. Sungguh mengherankan pula orang yang tahu bahwa neraka itu benar adanya, namun ia masih bisa tertawa. Sungguh mengherankan lagi orang yang menyaksikan dunia akan digulung berikut penghuninya, namun ia bisa tenang di dalamnya. Sungguh mengherankan orang yang mengerti bahwa takdir itu benar adanya, tapi ia masih saja mengingkarinya. Kita di dunia ini kerap kali direnggut angan-angan dan berenang di danau penundaan. Kita harus melawan hawa nafsu dan setan dimanapun dan kapanpun. Dalam nasihat untuk Umar bin Abdul Aziz terdapat contoh bagi kita bagaimana praktek langsung untuk memenangkan cita-cita mulia, berpikir sehat, dan tempat kembali. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hazim, "Nasihatilah aku." Abu Hazim berkata, "Berbaringlah, lalu letakkan kematian seolah berada di kepalamu. Lantas lihatlah kondisi apa yang kau suka untuk dirimu saat itu, lalu raihlah dengan sungguh-sungguh mulai sekarang. Dan kondisi apa yang kau benci untuk dirimu, tinggalkanlah ia mulai sekarang." Wahai manusia, beramallah perlahan-lahan dan takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah terperdaya oleh angan-angan kosong dan melupakan ajal. Jangan cenderung pada dunia, sungguh ia menipu,
Dunia telah berhias diri untuk kalian dengan tipu dayanya dan menguji kalian dengan angan-angannya. Dunia berhias untuk mereka yang ingin melamarnya. Ia seperti pengantin yang diarak. Semua mata memandang, semua hati mengelilingi, dan semua jiwa jatuh hati. Betapa banyak pecinta dunia yang binasa dan yang merasa tentram dengan dunia menjadi hina. Maka itu, pandanglah dunia dengan benar. Dunia adalah negeri yang banyak aral rintangnya. Bahkan penciptanya sendiri telah mencelanya. Hal yang baru muncul di dunia akan segera sirna. Kekuasaannya fana, rajanya pun pasti akan terhina. Banyaknya materi akan berkurang, cinta kepadanya akan mati, dan kebaikannya akan lenyap. Untuk itu, bangunlah kalian dari kelalaian dan tidur sebelum kalian untuk dikatakan. Bangunlah kalian dari kelalaian dan tidur sebelum kalian dikatakan sebagai orang yang sakit jiwa. Kalau sudah begitu, masih bergunakah obat-obatan? Mampukah dokter terbaik mengobatinya? Ketika engkau dipanggilkan dokter, sudah tiada harapan lagi bagimu untuk sembuh. Yang ada hanyalah perkataan, si fulan berwasiat dan hartanya diwariskan. Lalu dikatakan, lidahnya sudah kaku, ia juga sudah tidak dapat berbicara kepada teman-temannya dan tidak mengetahui tetangganya. Saat itu keningmu berkeringat dingin, rintihanmu bersahutan, keyakinanmu telah tetap, aku akan segera mati. Pikiranmu itu benar, bulu-bulu matamu terangkat, lisanmu tergagap-gagap, di sisimu para sahabat pun menangis. Dikatakan kepadamu, ini anakmu, si fulan, ini saudaramu, si fulan. Engkau sudah tidak bisa bicara, mulutmu sudah disumbat hingga tidak bisa bertutur kata. Ketentuan untukmu telah datang kepadamu, nyawamu dicabut dari ragamu, naik ke langit. Pada waktu itu, sahabat-sahabatmu berkumpul, menyediakan kain kafanmu. Mereka memandikan dan mengafanimu. Para pendengkimu juga beristirahat. Keluargamu pergi menuju hartamu, sementara engkau tergantung pada amalanmu. Ketahuilah, wahai saudaraku, dengan mengingat kembali saudara dan beberapa teman yang telah mendahuluimu, niscaya dapat membantumu memikirkan kematian, menyibukkan diri dengan amalan dan berkonsentrasi padanya. Mereka juga sama sepertimu, berusaha, berangan-angan, dan bekerja di dunia seperti halnya dirimu. Setelah jasad dikubur, kematian akan memutuskan leher dan urat-urat, juga meremukkan tulang-tulang mereka. Keluarga dan orang-orang tercinta mereka pun bersedih. Mereka menjadi pertanda bagi orang-orang beriman dan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Maut itu adil. Ia tidak memandang bulu antara raja atau rakyat jelata, besar atau kecil. Ia dapat menyusup ke kamar yang sangat sempit. Ia juga tidak akan terhalang oleh tembok besar istana. Ia tidak peduli apakah itu penguasa dunia atau orang yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Namun, manusia dalam kelalaian mereka, kematian tetap datang menggilas. Para penghuni istana, rumah mewah,
dan para pejabat yang membuat iri banyak sekali penduduk dunia akan nikmat yang mereka terima. Marilah coba kita lihat kondisi mereka saat meninggal dunia, bagaimana mereka menghadapinya, bagaimana mereka menyambutnya. Apakah kekuatan, ketahanan, dan kehormatan masih tersisa? Apakah semua itu akan berguguran dan tinggal amal perbuatan? Muhammad bin Mansur al-Baghdadi berkata, "Aku menemui Abdullah bin Tahir yang sedang sakratul maut. Aku berkata, 'Assalamualaikum, wahai Amir atau Gubernur.' Ia menjawab, 'Jangan panggil aku Amir atau Gubernur, tapi panggillah aku Asir, tahanan.' Tatkala Abdul Malik bin Marwan dijemput kematian, ia berkata, 'Demi Allah, sungguh aku lebih menginginkan diriku menjadi seorang hamba sahaya milik seseorang dari Tihamah. Aku mengembala domba di gunung-gunung Tihamah dan tidak menjadi penguasa.' Al-Muntasir bergetar hebat saat akan meninggal dunia. Lalu ia pun ditanya, 'Engkau tidak apa-apa, wahai Amirul Mukminin?' Ia menjawab, 'Tidak ada pilihan lain. Dunia telah pergi dan akhirat telah datang.' Status sosial dalam kehidupan dunia tidak akan mampu menolak kematian. Kematian datang atas perintah Allah. Ia membinasakan orang yang kuat dan memusnahkan banyak negara. Untuk itu, segeralah bertobat sebelum ajal menjemput." Syafiq bin Ibrahim berkata, "Bersiaplah, bila maut menjemput, janganlah engkau meminta untuk kembali lagi. Ketahuilah, wahai saudaraku, permintaan untuk kembali ke dunia tidak akan diberikan kepadamu setelah mati. Setiap ajal manusia sudah ditentukan. Bersiaplah untuk menyongsong kematian dari sekarang dengan amal soleh dan taubat nasuha sebelum jiwa berkata, 'Alangkah ruginya diriku karena telah menyia-nyiakan hidup yang telah Allah berikan.'" Kematian itu adalah kepergian abadi. Tiada kesempatan lagi untuk kembali setelahnya dan penyesalan yang tiada guna untuk ditangisi. Pergi meninggalkan dunia dan tak akan kembali. Ia akhir kehidupan dunia. Pergi dari atas permukaan bumi menuju perut bumi, dari luasnya istana dan gelapnya cahayanya menuju sempitnya kubur yang ada hanya pertanyaan dan jawaban, hisab dan interogasi. Ketika menjelang wafat, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Dudukkanlah aku." Mereka pun mendudukkannya. Umar pun berkata, "Akulah manusia yang engkau perintah, tetapi aku justru membantah. Engkau melarangku, namun aku melanggarnya. Tapi tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah." Kemudian ia mengangkat kepalanya dan memandang dengan sorot mata yang tajam. Mereka berkata kepada Umar, "Sungguh engkau memandang dengan tajam." Umar berkata, "Sungguh aku melihat sakratul maut yang tidak pernah dialami manusia dan jin." Umar pun meninggal dunia. Inilah Amirul Mukminin Al-Ma'mun. Ketika ia didatangi kematian, ia memerintahkan untuk memasangkan pelana pada hewan tunggangannya. Tunggangannya pun dipasangi pelana. Lantas Al-Ma'mun berbaring di atasnya.
Ia menaruh abu di atas kepalanya dan berkata, "Wahai zat yang kekuasaannya takkan musnah, hari ini kasihanilah manusia yang kekuasaannya telah musnah." Mati adalah akhir dari segala yang hidup. Tak satu pun yang bakal terlepas dari jeratan maut. Tiada segelintir manusia pun yang terlewat oleh kematian. Pada saat Abdul Malik bin Marwan telah yakin bahwa ia akan meninggal, ia mengatakan, "Demi Allah, jika sekiranya semenjak aku dilahirkan hingga saat ini aku menjadi tukang panggul." Abu Darda berkata, "Apabila disebutkan orang-orang yang meninggal dunia, maka anggaplah dirimu termasuk dalam golongan mereka." Ketika Abdul Malik bin Marwan sakit dan hendak meninggal dunia, ia ditanya, "Bagaimana engkau mendapati dirimu?" Ia menjawab, "Aku mendapati diriku seperti difirmankan oleh Allah, yang artinya, sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Quran Surat Al-An'am ayat 94. Ya, semua pemimpin dunia berikut perhiasannya telah pergi. Semua telah datang menghadap Allah. Usia adalah masa yang melintas begitu cepat, seperti bayang-bayang mimpi. Manusia melihatnya tiada batas akhir hingga ia dibuai angan-angan dan memikirkan akhirat. Manusia melihatnya tiada batas akhir hingga ia dibuai angan-angan dari memikirkan akhirat. Karenanya sebelum meninggal, Al-Mu'tasim berkata, "Kalau seandainya aku tahu umurku begitu pendek, tentu aku tidak akan menjalaninya." Setiap kita memiliki umur yang pendek. Ajal kita telah tertulis dan napas kita bisa dihitung. Usia kita yang telah lewat seolah hanya mimpi. Demi Allah, usia ibarat saat-saat pada siang hari. Usia bisa menjelma menjadi ketakutan pada api yang menyala-nyala dan lubang yang di dalamnya ada tulang-tulang rusuk yang berserakan tak tertata. Marilah kita renungkan apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid ketika memilih kain kapan dengan tangannya dan memandanginya sembari melantunkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Adakah di antara kita yang memilih-milih sendiri kain kapannya dan menyiapkannya di sudut rumah? Kita lebih cenderung untuk membuang jauh-jauh pakaian meski hanya mirip kain kapan. Kita tidak peduli apakah kematian telah dekat hingga perlu bersiap-siap atau tidak. Kau tidur sementara maut tak pernah terlelap. Mawas dirilah pada kematian, hai manusia yang banyak tidur.